Malam turun dengan keheningan yang menusuk. Kabut tebal merambat di antara pepohonan di sekitar rumah tua itu, membungkus dunia dalam kesunyian kelabu. Hanya suara detak jam tua dari ruang tengah yang memecah sunyi, dan sesekali, suara aneh dari kamar cermin yang terkunci. Rumah itu masih berdiri, meski telah lama ditinggalkan setelah kejadian Maya menghilang dalam cermin. Namun tidak semua orang percaya bahwa ia benar-benar hilang. Beberapa penduduk masih melihat sosoknya mondar-mandir di balik tirai, seolah dunia di dalam rumah itu tidak pernah berhenti berjalan. Rico, seorang mahasiswa seni yang tertarik dengan legenda urban, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia datang dengan kamera dan peralatan dokumentasi, berharap menemukan bukti akan keberadaan dunia cermin. Jika Maya memang terjebak di sana, maka harus ada celah antara realita dan pantulan, ucapnya yakin, saat melangkah masuk ke rumah yang telah digembok warga. Begitu ia membuka pintu kamar tua itu, hawa dingin menyergap tubuhnya. Semua terasa beku, seperti waktu berhenti. Cermin tua itu masih berdiri tegak, tirainya kembali tersampir rapi meski sudah dibakar bertahun lalu. Rico mendekati cermin, ia menatap dalam, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Maya berdiri tepat di belakangnya, meski ruangan itu jelas kosong. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Ia menyalakan kamera, tapi layar hanya menangkap bayangan kabur. Tidak ada suara, hanya detakan jam yang terus berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Tik, tik, tik. Kau datang juga, suara lirih terdengar dari dalam cermin. Rico membeku. Suara itu seperti datang dari dalam dadanya, bukan telinganya. Di dalam cermin, sebuah lorong panjang terbuka. Lorong itu berlapis kaca di kedua sisi, memantulkan jutaan versi dirinya sendiri. Dan di ujung lorong, berdiri Maya dalam gaun pengantin penuh darah. Tanpa sadar, Rico menyentuh permukaan kaca. Tangan itu menembus, seolah cermin telah menjadi air. Ia tersedot perlahan, dan dunia nyata pun menghilang. Ia terbangun di tempat asing. Langit merah darah membentang. Di sekelilingnya berdiri bangunan tua tanpa jendela, dan semua permukaan berlapis kaca retak. Udara di sana dipenuhi bau anyir dan melati kering. Maya muncul di hadapannya, tersenyum tenang. Kau tamu kami yang ke-99, bisiknya. Dan pesta hampir dimulai. Rico mencoba kabur, tapi setiap lorong yang ia pilih membawanya kembali ke tempat yang sama. Seperti labirin hidup yang menelan pikirannya sedikit demi sedikit. Ia bertemu dengan tamu lain. Mereka semua berwajah kosong, mengenakan pakaian pesta, duduk di kursi tanpa mata, menghadap meja makan yang penuh bunga layu dan lilin hitam. Setiap orang di sana memiliki cermin kecil tergantung di lehernya. Dan setiap kali Rico menatap ke dalam cermin itu, ia melihat kenangan mereka, semuanya mati di dunia nyata, tapi hidup di pesta ini. Maya berjalan perlahan, membawa kue pengantin yang berlumuran darah. Musik pernikahan berdentang pelan, namun nadanya sumbang dan menyayat telinga. Aku hanya ingin satu hal, ucap Maya. Satu pengantin pria yang mau tinggal bersamaku, selamanya. Matanya berbinar, namun penuh keputusasaan. Rico menyadari bahwa semua yang terjebak di sana adalah orang-orang yang pernah menatap cermin itu terlalu lama. Semuanya menjadi tamu dalam pesta abadi. Ia berusaha menghancurkan cermin di dalam dunia itu. Tapi setiap kali ia memukulnya, bayangan dirinya menjadi semakin retak. Sampai wajahnya sendiri mulai berubah. Maya menyodorkan liontin berdarah padanya. Pilihlah, Rico, jadi tamu, atau jadi pengantin. Suaranya menggema di lorong-lorong berdinding kaca. Ia menolak, ia lari, tapi lantai lorong mulai memantulkan bukan lagi bayangannya, melainkan orang-orang yang telah mati. Termasuk Ratna, pengantin pertama dari kutukan ini. Ratna muncul di ujung lorong, wajahnya penuh luka, senyumnya bengkok. Kami semua mencari satu hal yang sama, pendamping, dan kau, sempurna. Dunia di sekeliling mulai berubah. Lantai menjadi licin darah. Dinding mengeluarkan tangan-tangan yang meraih tubuh Rico. Ia menjerit, meronta. Sebuah pintu kecil terbuka, cahaya putih bersinar. Dari situ, suara ibunya memanggil.
"Riko, keluar sekarang." Ia berlari ke arah cahaya itu sekuat tenaga. Saat ia melompat ke dalam cahaya itu, semuanya lenyap. Ia terbangun di rumah sakit, dikelilingi warga desa. Mereka menemukannya pingsan di depan rumah cermin, wajahnya pucat, dan tubuhnya membiru. Namun ada satu hal yang aneh. Setiap kali Riko bercermin, bayangannya tersenyum lebih dulu sebelum ia sendiri tersenyum. Riko mencoba melupakan semuanya, tapi malam-malamnya kini dihantui mimpi pesta yang tak pernah usai. Ia terbangun dengan bau melati dan jejak darah di lantai kamarnya. Ia membakar semua dokumentasi yang ia ambil. Tapi salah satu kamera rusak malah memutar sendiri video berulang kali, rekaman dirinya berjalan masuk ke cermin. Dalam video itu, wajah Maya muncul sejenak di balik pantulan, lalu hilang, seolah mengucapkan terima kasih, atau mengundang kembali. Penduduk desa mulai melarang siapapun mendekati rumah tua itu. Mereka menyegel kamar cermin dengan besi dan mantra, tapi malam hari tetap terdengar suara musik pesta dari dalam. Anak-anak kecil mulai bermain, cermin berdarah, menulis nama Maya 3 kali di depan kaca, hingga salah satu dari mereka menghilang di sekolah, terakhir terlihat di toilet. Para orang tua panik, sekolah ditutup, namun kejadian tak berhenti. Banyak cermin di rumah warga mulai retak sendiri di tengah malam. Paranormal dari kota datang dan berkata, ritual ini belum selesai. Jiwa pengantin masih mencari pasangan. Sampai 100 jiwa terkumpul. Saat mereka menghitung ulang korban yang hilang sejak puluhan tahun, ternyata totalnya sudah 99. Dan Riko adalah yang ke-99. Berarti tinggal satu lagi. Seorang gadis SMA bernama Lala bermimpi tentang Maya. Maya datang dalam mimpi, memakaikan gaun putih padanya, lalu berkata, "Kau akan cantik di altar." Lala tak pernah tahu rumah itu. Tapi suatu hari ia berjalan tak sadar, masuk ke halaman rumah cermin yang telah lama ditutup. Pintu terbuka sendiri, dan ia hilang dari pandangan. Di ruang tengah rumah itu, cermin tua kini menyala samar. Di balik pantulannya, tampak Maya dan Lala berjalan berdampingan dalam gaun pengantin. Cermin itu kini tidak sekadar memantul, ia membuka dunia baru. Dunia tempat pernikahan abadi berlangsung tanpa akhir. Tanpa musik yang benar, tanpa senyum yang tulus. Riko kembali bermimpi. Kali ini ia melihat dirinya berdiri sebagai pendamping pria. Maya di sisinya, tersenyum. Di antara tamu undangan duduk semua jiwa yang hilang. Dalam mimpi itu, ia menikah. Namun setiap ciuman yang terjadi, satu jiwa baru hilang dari dunia nyata. Dan pesta pun terus berlanjut. Dunia nyata mulai retak. Cermin di kota-kota mulai menunjukkan bayangan orang yang tidak ada. Di balik setiap kaca, Maya menyusun pesta besar. Di rumah sakit jiwa, seorang pasien terus menulis, undangan ke-100 telah dikirim. Ia menuliskannya dengan darah dari jari sendiri. Petir menyambar rumah tua itu di tengah malam. Tapi bangunannya tetap tak roboh. Bahkan semakin kokoh. Kini seperti istana kecil berlapis kaca. Penduduk desa memutuskan untuk mengubur rumah itu dengan tanah dan semen. Tapi cermin itu tetap muncul di mana-mana. Di toilet, di kamar, di sekolah. Bahkan sekarang, saat kau menatap layar ponselmu dan melihat pantulan wajahmu di layar hitam, apakah kau yakin itu benar-benar dirimu? Sebab kini, Maya tak lagi menunggu di cermin kamar itu. Ia datang ke cermin-cermin kecil yang kau bawa setiap hari. Ponsel, laptop, kamera, cermin tak butuh bingkai. Ia butuh tatapan. Tatapan yang terlalu lama, akan membawamu ke pesta yang belum selesai. Dan saat undangan ke-100 dikirim, dunia akan melihat pesta arwah terbesar yang pernah ada. Dengan Maya dan Riko berdiri di altar kegelapan. Jadi berhati-hatilah, jika malam ini kau melihat dirimu di cermin tersenyum lebih dulu sebelum kau sempat tersenyum, maka undangan itu mungkin sudah sampai padamu. Riko terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Langit-langit kamarnya tampak retak-retak, seolah waktu telah lama menggerogoti rumah tua yang ia tinggali. Namun bukan retakan itu yang membuatnya menggigil. Di sudut ruangan,
cermin tua warisan almarhum kakeknya kembali bersinar samar, seperti menantinya. Ia mencoba menghindari pandangan ke arah cermin itu. Tapi tatapan dari balik kaca seperti menghisap seluruh perhatiannya, sepasang mata merah kini menggantikan bayangannya. Riko bangkit, berjalan perlahan menuju cermin dengan tangan gemetar. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Ketika ia tepat di hadapan cermin, suara laki-laki berat berbisik, "Masih ada yang tertinggal di lorong belakang." Riko melangkah mundur, jantungnya berdebar tak karuan. Suara itu bukan suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Penasaran bercampur takut, Riko mengikuti arah suara itu. Ia keluar dari kamarnya, menuruni tangga tua yang berderit setiap kali diinjak. Rumah itu gelap gulita, hanya cahaya dari bulan purnama yang menembus celah-celah jendela. Di ujung lorong, ia melihat pintu kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Pintu itu setengah terbuka, dan darinya terhembus angin dingin yang membawa aroma tanah basah dan darah. Dengan hati-hati, Riko mendorong pintu itu. Di baliknya, lorong panjang terbentang, dindingnya penuh dengan cermin dari lantai hingga langit-langit. Lorong itu sepi. Namun di setiap cermin, Riko tak melihat dirinya, melainkan potongan-potongan adegan yang mengerikan. Salah satu cermin menunjukkan seorang anak kecil menjerit sambil berlari dari sesosok wanita bergaun merah yang mengejarnya. Cermin lainnya memperlihatkan pria yang duduk di atas kursi roda, wajahnya mengelupas seperti lilin meleleh. Setiap langkah Riko semakin berat, seolah lantai lorong mencoba menahannya. Suara bisikan itu terdengar lagi, kini lebih dekat, lebih jelas. "Kamu adalah bagian terakhir dari perjanjian lama." Tiba-tiba, satu persatu cermin mulai pecah sendiri. Dari dalam pecahan-pecahan itu muncul kabut hitam pekat yang menyelimuti lorong. Riko panik. Ia berlari ke arah seberang lorong, tapi setiap ujung lorong justru mengarah kembali ke tempat ia memulai. Dalam keputusasaan, ia menoleh ke belakang. Maya berdiri di ujung lorong, mengenakan kembali gaun pengantinnya, tersenyum seolah tak ada yang aneh. Tapi senyum Maya bukan senyum yang pernah ia kenal. Itu adalah senyum yang penuh rasa lapar dan haus akan jiwa. "Kenapa kau tinggalkan aku di altar itu, Riko?" Maya bertanya lirih. "Aku tak pernah menikahimu." Riko menjawab gemetar. Maya mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai di bawahnya menghitam dan mengelupas, seperti dunia itu runtuh oleh kehadirannya. Di samping Maya, muncul bayangan lain, sosok pria tinggi besar bermata kosong yang memegang buku tua dengan sampul kulit manusia. Ini bukan hanya soal cinta yang ditolak, suara laki-laki itu bergetar. "Kau adalah pemegang kunci cermin terakhir." Tiba-tiba, lorong berubah. Cermin-cermin itu kini memperlihatkan wajah Riko, banyak versi dirinya, semuanya dalam penderitaan. Salah satunya terlihat tergantung dengan leher terlilit gaun pengantin. Yang lain terjebak dalam ruangan berisi ratusan Maya, semuanya tertawa dan menangis bersamaan. Riko menjerit. Ia tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Lorong mulai runtuh, dinding pecah, dan potongan-potongan kaca beterbangan di udara, menyayat kulit Riko yang tak bisa bergerak. Sosok pria pemegang buku mendekat. "Pilih satu jalan, menjadi pengantin terakhir, atau menjadi cermin bagi mereka selamanya." Maya mengulurkan tangannya, matanya kini bersinar merah terang. "Ikuti aku, Riko. Kita bisa bersama, selamanya." Riko menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada jalan keluar, hanya pilihan yang sama-sama mengerikan. Dengan putus asa, ia memilih kabur. Ia berlari, meskipun cermin-cermin kembali memantulkan wajah-wajah yang menjerit meminta tolong. Tapi lorong semakin melengkung, seperti perut ular raksasa. Nafas Riko tersengal, dadanya sesak. Akhir lorong itu kini berupa cermin besar, dan ia tahu, hanya satu cara keluar, masuk ke dalamnya. Riko melompat ke dalam cermin. Tapi bukannya keluar, ia justru terjatuh ke ruangan serupa, namun kali ini, semua cerminnya kosong. Ia sendiri, tak ada suara, tak ada Maya, tak ada pria misterius itu. Namun dari kejauhan, terdengar langkah kaki. 1, 2, 3,
seperti pengantin berjalan menuju altar. Riko menoleh ke kanan. Maya kembali muncul, namun wajahnya kini seperti mayat yang membusuk. "Sudah terlalu lama kita bermain-main, Riko," katanya sambil menarik kerudung pengantinnya ke belakang, memperlihatkan lubang hitam di tempat matanya. Ruangan mulai berguncang. Semua cermin pecah bersamaan, dan dari dalamnya keluar kabut yang membentuk siluet manusia. Maya tertawa. "Kita semua akan hidup dalam pantulan selama-lamanya." Riko berusaha menutup matanya, namun tidak bisa. Ia seperti telah menjadi bagian dari kaca itu. Di dunia nyata, rumah Riko kini kosong. Cermin tua di kamarnya tampak bersih, tak berdebu, seolah baru dipoles. Dan di dalamnya, terlihat siluet Riko berdiri membelakangi, mengetuk-ngetuk dari dalam kaca. Seorang tetangga yang penasaran masuk ke rumah Riko yang terbuka lebar. Ia terpaku di depan cermin tua itu, terpana melihat bayangan Riko di dalam kaca. Saat ia mendekatkan wajahnya ke permukaan cermin, bayangan Riko menoleh dan tersenyum lebar. Tangan dari dalam kaca mencuat keluar, menarik tetangga itu ke dalam pantulan yang kelam. Kini, dua bayangan berdiri dalam cermin. Satu Riko, satu tetangganya, dan di belakang mereka, Maya berdiri, tersenyum puas. Malam itu langit tampak jauh lebih pekat dari biasanya. Bulan yang biasanya menggantung megah kini tertutup awan tebal seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Riko berjalan terseok di lorong rumahnya. Kakinya terasa berat. Setelah peristiwa lorong cermin dan penampakan Maya, rumah itu tak lagi sama. Setiap malam, selalu terdengar suara tangisan samar dari dalam dinding. Terkadang suara tertawa kecil, seperti anak kecil bermain di balik plafon. Kali ini, suara yang ia dengar berbeda. Suara denting bel kecil, diikuti dengan bisikan lirih yang terdengar sangat dekat di telinganya. "Naiklah, tangga sudah disiapkan untukmu." Riko menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun. Namun tiba-tiba, di ruang tamu, muncul sebuah tangga kayu tua yang menjulang ke langit-langit. Tangga itu sebelumnya tidak pernah ada. Posisinya menjulur dari lantai ke plafon yang sekarang berubah menjadi lubang hitam pekat. Riko terpaku, napasnya berat, namun entah dorongan dari mana, ia mulai menaiki tangga itu. Satu langkah, dua langkah, suara anak kecil terdengar tertawa dari atas. Semakin tinggi ia naik, suasana berubah. Udara jadi lembab dan pengap. Dinding sekitarnya perlahan berubah menjadi lumutan. Aroma tanah basah dan darah menyengat. Ia menoleh ke bawah, tapi tanah dan ruang tamunya telah lenyap. Yang tersisa hanya kabut tebal dan kegelapan. Di anak tangga ke-13, suara keras terdengar dari atas, seperti peti mati yang dibuka paksa. Riko melanjutkan langkahnya. Suara napas berat mulai terdengar bersamaan dengan suara langkah kaki dari atas tangga. Tiba di anak tangga ke-21, ia mulai mendengar suara berbisik langsung di telinganya. "Kami menunggumu, sudah sangat lama." Ketika Riko mencapai puncak tangga, ia menemukan dirinya di sebuah ruangan sempit yang menyerupai ruang bawah tanah. Ironis, karena ia naik untuk sampai ke bawah. Di tengah ruangan itu terdapat 7 peti mati kayu berdiri tegak, disusun membentuk lingkaran. Di atas setiap peti terdapat nama yang terukir, dan salah satunya bertuliskan, Riko Aryasatya. Nafas Riko tercekat, tangannya bergetar saat menyentuh ukiran namanya. Peti itu tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara mencicit menyayat. Dari dalam peti muncul kabut hitam, lalu suara tangis perempuan. Maya muncul lagi, namun kali ini, wajahnya hancur separuh, dan matanya kosong. "Kau sudah menandatangani takdir, Riko, hanya kau yang belum masuk," katanya pelan sambil mengarahkan jari busuknya ke dalam peti kosong. Riko mundur, namun dari balik dinding tanah muncul tangan-tangan mengerikan menariknya perlahan. Ia berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Tangannya mencakar tanah, tapi semakin ia berusaha melawan, semakin kuat tangan itu menggenggam. Cahaya dari lilin-lilin di sekeliling peti mulai padam satu persatu. Ruangan menjadi semakin gelap. Maya mendekat, menyentuh wajah Riko dengan tangan dinginnya. "Kau bisa bersamaku selamanya."
Tiba-tiba, sebuah suara laki-laki parau membentak dari atas tangga. "Lepaskan dia, dia belum waktunya." Maya menoleh, marah. Sosok pria tua berjubah hitam turun dari tangga dengan tongkat yang menyala merah di ujungnya. "Aku yang membawanya ke dunia ini. Kau tak berhak mengambilnya," teriak Maya. Pria itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Sebuah getaran besar mengguncang ruangan. Peti-peti mulai bergetar dan satu persatu tertutup kembali. Maya menjerit, wajahnya mulai meleleh seperti lilin. "Tidak, aku butuh tubuhnya." Riko tertarik oleh cahaya merah dari tongkat pria itu. Tangan-tangan mengerikan yang mencengkeramnya lenyap seperti debu. Dengan tenaga terakhirnya, Riko berdiri dan berlari ke arah pria tua itu. "Siapa kau?" "Aku penjaga perbatasan dunia. Mereka mencoba melewatimu, tapi kau belum mati." Riko nyaris tak percaya dengan yang dilihatnya. Dunia yang ia masuki seperti penggabungan antara dunia arwah dan mimpi buruk terburuk manusia. Tapi kenapa Maya mengejarku terus? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pria itu menatap Riko dalam. "Dia dijadikan pengantin kematian. Namamu pernah disandingkan bersamanya dalam ritual 7 jiwa." "7 jiwa?" Riko mengulang dengan gemetar. "Ya, dan kau adalah penggenap terakhirnya." Ruangan mulai berguncang lagi. Maya kembali muncul dari peti, kali ini lebih besar dan menyeramkan, seperti ratu arwah. "Kau bohong, penjaga. Dia sudah milikku," teriak Maya sambil mengayunkan tangan, melemparkan kabut kematian. Pria tua itu memanggil cahaya dari tongkatnya. Sebuah simbol menyala di udara, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Riko. "Cepat Riko, kembali lewat tangga. Ini satu-satunya jalan sebelum semuanya runtuh." Riko berlari menaiki tangga kembali. Tangga yang dulu panjang kini terasa jauh lebih curam dan sempit. Maya berteriak, suaranya berubah menjadi raungan yang menggetarkan lorong. "Aku akan menunggu di cermin berikutnya, Riko. Kau tak bisa selamanya lari." Dengan tenaga terakhir, Riko memanjat ke atas dan kembali masuk ke ruang tamunya. Tangga itu lenyap begitu saja. Ruangan menjadi hening. Udara segar mulai terasa, tapi tubuhnya lunglai. Ia jatuh terduduk. Rumahnya kembali normal, tapi cermin tua di sudut ruangan kini tertutup kain putih. Riko menatapnya lama. Kali ini, ia memilih tidak menyentuh atau mendekatinya. Ia tahu Maya masih ada di sana, menunggu waktu yang tepat untuk kembali masuk ke hidupnya. Tapi untuk malam ini, Riko selamat. Meskipun jiwanya telah tercabik sedikit demi sedikit. Dan di luar rumah, hujan perlahan turun, membawa bisikan lembut yang menyeret nyawa-nyawa gelisah ke tangga yang tak terlihat.